Oke teman-teman, ini salah satu situs lagi Desa Cikedug ya, yaitu situs Makam Dawa. Makam Dawa ya. Kita coba telusuri nih ada apa aja di Makam Dawa ini. Simak liputannya ya. Oke Mas, di sini situs Makam Dawa itu seperti apa sih ceritanya? Makam Dawa itu historisnya itu merupakan makam pusaka ya. Makam pusaka pasca perang Raja Galuh ya. Cirebon dengan Raja Galuh itu tahun kurang lebih 1529 ya, 2829 ya. Karena itu kurang lebih perangnya itu terjadi 2 tahun. Di sini itu salah satu tempat base camp, tempat peperangan base camp saat perang Raja Galuh dengan Cirebon. Jadi ini base campnya orang Cirebon ya, pasukan Cirebon ini di sini. Dan sini adalah makam pusakanya beliau, pasukan Cirebon itu dimakamkan di sini seperti itu. Nah ini pintu gerbangnya. Ini dari dulu atau? Ini renovasi sekarang. Renovasi ya? Tahun 2000-an. 2000-an. Dulu mah terbuka tempatnya. Terbuka. Assalamualaikum. Oke. Mangga. Assalamualaikum Yud. Oke. Nah, disebutnya makam Dawa ini karena fisiknya Dawa makamnya. Dawa itu panjang gitu. Ini makamnya. Panjangnya berapa meter? Kisaran ada 10 atau 7 meter lah. Kurang lebih 7 meter kemungkinan ya ini. 7 meteran makamnya. Dan ini sebenarnya benda pusaka ya? Pusaka, bukan makam tapi makom. Isinya pusaka, peninggalan pusaka saat perang Raja Galuh sama Cirebon. Nah, pusakanya apa aja kira-kira? Pusakanya itu yang namanya pusaka perang ya, ada tombak, ada anak panah, ada keris, ada blendrang, banyak yang alat-alat perang itu. Cuman yang setahu saya dan historis dari masyarakat itu ya perkakas perang gitu, kayak tombak, keris ya, orang mengatakan keris tombak baik gitu, kayak gitu. Di sini dikuburnya di sini seperti itu. Nah, ini Makam Dawa ini berarti banyak sekali ya benda-benda yang tertanam di sini ya? Ya, dikubur di sini. Kalau jumlahnya berapa agak susah ya, karena belum dieksplor. Kurang tahu sih ya, karena tadi namanya perkakas perangan banyak. Untuk jumlahnya saya juga tidak tahu, juga orang-orang sini juga nggak tahu, karena ya taunya ini makam pusaka ya, namanya Makam Dawa, karena wujudnya Dawa, makamnya Dawa gitu. Nah, itu diperkirakan tahun berapa ya? Ya karena tadi korelasi kita melihat di tahun perang Raja Galuh itu 1528 sampai 29-an. Kemungkinan era-era tahun segitu 1528. Saat penyerbuan pasukan Cirebon ke Raja Galuh. Jadi perang itu daerah Gunung Gundul sini, daerah Palimanan. Sebelah sana. Tapi Cikedug itu, Desa Cikedug itu salah satu base camp atau tempat peristirahatan penyimpanan senjata. Itu. Untuk tempat pasukannya itu di Desa Balad. Nah, kalau Balad kan artinya pasukan. Ya. Itu di sana seberang kali lagi, tangga desa lagi, beda kecamatan. Jadi ada ring-ring atau tempat-tempat khusus yang sudah disediakan. Mungkin kayak strategi perangnya. Cikedug itu agak ke belakang posisinya karena untuk penyimpanan pusaka. Nah, pasukan itu paling depan karena untuk pasukan siap tempur gitu. Jadi dibatasi oleh 2 sungai. Cikedug dibatasi Desa Cangkoak itu namanya Sungai Ciparigi. Nah, dari Cangkoak ke arah Balat itu ada namanya Sungai Cigayam. Nah, dari Sungai Cigayam, Desa Balat untuk menyerang Raja Galuh atau daerah Raja Galuh itu ada namanya Sungai Cimanggung. Jadi ada titik 3 sungai yang membentengi strategi perang Cirebon dengan Raja Galuh seperti itu. Nah, di sini ada pohon-pohon besar juga ya. Ini ya. Pohon udah lama banget ya? Udah lama ya, ini orang Cikedug mengenalkan namanya pohon besus ya. Besus. Pohon besus itu ya kata orang Cikedug ya pohonnya buyut lah. Jadi jangan diutak-atik gitu. Jadi di sini pantangan untuk mengambil kayunya, karena apalagi ngambil matahin atau nebang pun nggak boleh, karena mungkin karena
dari leluhur kita itu pantangan seperti itu. Setinggi apapun jadi ya jatuhnya aja kayunya. Tidak pernah diapa-apakan. Tapi alhamdulillah sekitar banyak rumah tidak pernah ya kayak kerubuhan kayunya, tidak. Ya istilahnya pohon keramat di sini namanya besus. Besus. Pohon besus. Sebagai ciri beliau makam pusakanya ada di sini. Oke. Seperti itu. Ini pohon besus ya? Ya. Nama lainnya? Nama lainnya Nagasari, seperti itu. Tapi orang Cikedug mengatakan besus. Besus. Ya. Nah, biasanya yang datang ke sini itu dari mana aja, Kang? Yang datang ke sini tiap malam Jumat Kliwon ada ya, masyarakat sini ya, namanya Blok Karangdawa ya, karena terinspirasi dari namanya makam Dawa, jadi Karangdawa. Masyarakat sini ada kayak yang Manakib, yang daerah Cikedug ada, terus ada dari tangga-tangga desa, setahu saya itu. Kebanyakannya dari warga sekitar, seperti itu. Nah, ada hal-hal yang tidak diperkenankan di sini, yang datang tamu ziarah. Tetap soal adab harus pakai apa yang namanya aurat, jelas ya, harus tertutup. Terus dilarang ya berkata kasar ya, karena ada istilah seucap nyata kalau di Karuhun mah nggak boleh gitu. Terus jangan berlaku yang tidak sopan atau senonoh lah, karena kembali lagi tempat leluhur lah, tempat suci lah, seperti itu. Dan dilarang mengambil kayu di sini. Tadi nggak boleh nebang atau ngambil kayunya, harus dapat dari jatuhan itu. Karena itu aturan adat di Cikedug seperti itu, tidak boleh ngambil kayunya. Yang ada di makam gede ini. Ya kalau jatuh tidak apa-apa, tapi kalau masih di atas mau ngambil langsung nggak boleh, harus yang sudah jatuh, seperti itu. Oke. Saya boleh ke sini ya? Boleh, boleh. Ya, ini teman-teman. Makam Dawa. Ini gede banget kayunya. Iya. Udah bolong tengahnya. Enggak, ini memang sama ya? Sama. Banyak itu jenis kayunya sama ya? Ada dua jenis Nagasari atau besusnya, itu besus abang karo besus putih. Oke. Kalau besus abang yang ini, kalau besus putih yang sebelah sana. Seperti itu. Nagasari itu biasanya buat apa ya kayunya? Kalau dari sisi metafisik ya? Metafisik itu ya orang mempercaya itu besus satu Nagasari itu sebagai tolak bala atau pengusir demit-demit itu. Untuk biasanya taruh di depan rumah, terus taruh di warung kayak gitu. Ya sarana untuk mengusir jin lah yang demit-demit kayak gitu. Terus yang lainnya itu kayak untuk di sawah. Kan Nagasari atau besus itu kan ular itu takut. Naga Ya, karena biasanya katanya naga ya. Kalau naga berarti kan rajanya ular kan itu. Jadi orang percaya itu yang punya sawah itu biasanya kayunya itu tancapin di aliran sungai untuk ke sawahnya itu supaya tidak ada hama dan ular, seperti itu. Seperti itu sih orang-orang yang mengatakan besus itu fungsinya apa, seperti itu. Ada cerita-cerita unik nggak Mas terkait dengan situs ini? Yang unik itu di sini ya, karena kembali ke tempat begini ya, kadang-kala di luar nalar ada ya, kayak orang berziarah itu didatangin seekor harimau, auman harimau ada yang datang itu kaki berasa dililit ular, ada juga kaki itu seperti di apa ya namanya, di kucing grempel gitu, apa ya namanya? Di apa ini ya? Jadi kita ada seekor harimau lah, tapi bentuknya kucing gitu kata, tapi itu harimau itu. Ada yang seperti itu, banyak lah. Terus kayak ada sosok wanita cantik, wallahu alam ya beliau itu siapa. Tapi kembali lagi di sini itu Cikedug itu ratunya perempuan, tadi Nyimas Pakungmati itu. Ini salah satu tapakan beliau juga. Tapi kalau ini lebih ke pusaka para pasukan Cirebon saat untuk menggempur Raja Galuh, seperti itu. Yang datang dari sini ya tadi warga lokal sendiri ya. Yang tadi yang sama yang di Pesanggerahan Pakungmati itu mungkin untuk ziarah lebih ramai di sini ya. Nah, kenapa lebih ramai di sini? Karena mungkin orang tahunya di sini. Ya ini kan udah ada pengurusnya atau apa, lebih dominannya di sini.
Kalau kembali lagi kalau pesanggaran Pakung Ate memang Nyepi awalnya ya? itu untuk tempat nyepi. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa ke sana. Nah, kalau di sini emang tiap Kliwonan ada. Emang udah ada khusus lah, ada jamaahnya gitu. Dan satu di tempat padat penduduk. Kalau yang di sana kan tidak, di tengah-tengah kebun seperti itu. Bedanya seperti itu sih. Oke, berarti ini cuma ada satu petilasan ya? Yang ini makam Yang dawa. di sini makam dawa aja itu, bukan Ada bukan satu lagi. di mana? Sebelah namanya makam dawa cilik. Oh gitu, oke. Sama masih satu Satu area ya? Heeh. Nanti kita keluar sebelah sana. Nah, ini makam dawa gede atau makam dawa. Kalau makam dawa ciliknya sebelah sana, sebelah barat. Mas, biasanya kalau yang datang ke sini itu mereka punya hajat apa sih? Ya, biasanya kalau sini ada orang mau hajatan, kayak nikahan atau sunatan, pasti istilahnya ngembang ya atau nyekar sini. Dan sisanya mungkin ya kebutuhan mereka masing-masing ya, tapi setahu saya kalau yang sini tuh kalau mau ada hajatan gitu aja sih. Nah ya. Oh, Kayak orang hajatan, nikahan, wong duwe gawe terus sini. Pasti nyekarnya ke sini. Terus pernah ada orang hajatan nggak nyekar, itu masakannya nggak mateng-mateng. oh gitu. Tapi khusus orang sini ya? Orang sini, ya warga desa Warga, sih. Warga Karangdawa itu. Ayo pas dikasih sajen baru itu mateng nasinya. Oke, berarti di tempat tadi itu memang ada acara ritual khusus ya? Ada.